Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah, kita akan mendengarkan spiritual journey dari temanku yang kemarin sempat kita undang podcast. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa bareng lagi. Halo Chelsea. Halo juga Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa masih full sampai hari ini? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah full ya. Suatu kenikmatan soalnya buat perempuan. Iya pastinya. Puasa full. Iya, Utangnya benar. dikit soalnya. Oke Chelsea, hari ini kita balik lagi ke Poddar, Podcast Darul Armina. Kalau kemarin ngomongin topik yang lain, hari ini aku mau nanya nih, mengenal Chelsea lebih dalam. Oke, boleh. Aku mau tanya tentang spiritual journey dari Chelsea, karena setiap orang kan pasti banget punya cerita perjalanan di dalam hidupnya. Nah, aku mau tahu cerita perjalanan hidup Chelsea dari sisi spiritual journey-nya. Oke. Ya, oke. Boleh, Jadi boleh. dari perjalanan gimana Chelsea memutuskan untuk hijrah, atau memang Chelsea nggak ngerasa kayak hijrah banget, tapi dari awal itu memang sudah punya nilai-nilai Islam yang sudah dikenalkan orang tua, dan makin kesini makin yakin bahwa ajaran-ajaran Islam itu ternyata memang yang benar-benar kita butuhkan gitu. Oke. Boleh Chelsea, Oke, silakan. aku ceritain ya. Mhm. Jadi awal mula hijrah itu sebenarnya dimulai saat SMP, lebih tepatnya mulai saat SMA, tapi udah kepikirannya saat SMP nih Kak. Oh. Nah, jadi saat Chelsea SMP, Chelsea itu kepikiran pengen lanjut ke pesantren, tapi terkendala dengan ekonomi pada saat itu. Akhirnya Chelsea putuskan buat lanjut ke MA, lebih tepatnya ke MAN gitu ya. Nah, dan alhamdulillahnya saat Chelsea di MAN itu perubahan yang sangat drastis terjadi di diri Chelsea. 180 derajat kalau bisa dibandingkan dari Chelsea waktu SMP. Saat di MAN, Chelsea itu kan sekolahnya Chelsea tinggalnya di asrama, karena sekolah Chelsea itu menyediakan fasilitas Boarding asrama. school gitu ya? Iya, tidak. Oh, beda. Beda. Buat mereka-mereka yang pengen Tinggal di asrama, dipersilahkan, difasilitasi seperti itu. Dan karena Chelsea jarak rumahnya jauh nih, akhirnya Chelsea putuskan buat tinggal di Asrama asrama. sekolah. Iya. Ada seleksinya itu? Ada kemarin Oh, itu. ada. Berarti orang-orang terpilih juga kan, maksudnya yang bisa tinggal di asrama? Iya, mereka yang memang jarak rumahnya jauh gitu ya Kak. Oke, lanjut. Iya. Jadi selama Chelsea tinggal di asrama itu, Chelsea merasa banyak sekali perubahan dari yang awalnya Chelsea bukan seorang hijabers, juga bukan yang kemana-mana itu kan selalu pakai rok dan sebagainya. Awal mula itu karena ada peraturan di asrama, itu ada panutan Chelsea bahkan sampai saat ini. Siapa? Beliau namanya Ustadz Munir. Oh, Ustadz Iya, Munir. Ustadz Munir. Masya Allah. Nah, beliau ini orangnya tuh tegas banget, tegas sekali dalam perihal pakaian, tingkah laku kita. Jadi selama di asrama itu seperti di pondok pesantren lah kita rasa ya. Sholat pun dijaga, ngaji kita juga diajarin gitu selama Chelsea tinggal di asrama. Dan alhamdulillah pada saat itu Chelsea masih ingat sekali peraturan harus selalu menggunakan hijab. Dan tidak boleh keluar tanpa hijab, terus selalu menggunakan pakaian syar'i Yang longgar. ya, yang longgar itu. Nah, dari kebiasaan itulah alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih melekat di diri Chelsea. Karena awalnya sebenarnya Chelsea itu takut dengan Ustadz Munir, Oh, jujur. jadi Takut awalnya karena takut sama Ustadz Munir. Iya, benar. Karena takut karena dengan beliau hukumannya aduh nggak main-main itu sama Emang apa beliau. hukumannya? Kalau kemarin ya mungkin kebersihan gitu ya, kebersihan sekolah dan sebagainya gitu. Nah, dari hal itulah yang bikin Chelsea sampai sekarang takutnya bukan ke Ustadz Munir lagi, tapi takutnya ke Allah gitu. Oh, Masya Allah. Iya, udah beda next level gitu ya Kak. Iya. Dan alhamdulillah disitulah Chelsea mulai hijrah. Juga Chelsea alhamdulillah di asrama bertemu dengan orang-orang yang memang ingin berhijrah gitu. Sama-sama hijrah ya. Iya, sama-sama hijrah, alhamdulillah. Dan disitulah mungkin karena ruang lingkup mereka orang-orang yang positif yang ingin satu tujuan. Iya. Di situ juga Chelsea mulai untuk memperbaiki diri. Juga Chelsea pernah sempat bilang kemarin bahwasanya Chelsea termotivasi dari Ustazah Oki. Iya. Nah, itu salah satu dari hal yang membuat Chelsea
mengubah pikiran Chelsea hingga saat ini gitu. Oke, gitu. Jadi berawal dari memang peraturan dari madrasah ya, dari Iya, asrama, benar, dan takut sama Ustadz Munir. Berkali-kali Ustadz Munir dinotis nih. Apa nih Ustadz Munir? Tapi sekarang, tapi waktu itu Chelsea bukan berarti tidak menyukai Ustadz Munir ya, tapi takut sama hukumannya. Iya. Tapi kalau diingat-ingat kembali, sebenarnya Chelsea sangat sayang dengan beliau jujur. Sudah dianggap seperti ayah gitu. Memang pengurus asrama atau gimana Ustadz Munir waktu itu posisinya? Beliau itu posisinya pada saat itu adalah seorang pembina asrama. Ya. Dan beliaulah yang menetapkan untuk segala peraturan itu beliau yang memutuskan seperti itu. Untuk target hafalan, untuk mengaji ya beliau yang memutuskan. Karena target-target itulah Chelsea akhirnya termotivasi gitu kan Kak, harus mencapai target tersebut gitu. Berarti beliau juga memotivasi ya? Iya sangat. Masya Allah, keren banget Ustadz Munir. Insya Allah jadi pahala jariah ya buat Ustadz Munir ya. Amin. Kemudian beranjak kuliah, sekarang kan baru semester 2. Apakah semakin merasa ada peningkatan untuk niatnya atau keistiqomahannya, semakin berasa kayak makin semangat atau gimana? Alhamdulillah, kalau semenjak kuliah ini Chelsea merasa semakin lebih dibandingkan Chelsea yang kemarin-kemarin gitu. Pas waktu kemarin-kemarin. Iya, karena Chelsea pernah dulu sempat ada problem dengan orang tua, ingin melanjutkan kemana, orang tua melanjutkan untuk kedinasan seperti itu ya. Sedangkan Chelsea lebih memilih untuk ke universitas. Dan alhamdulillah Allah kasih ketetapan Chelsea untuk lanjut ke universitas gitu ya Kak. Dan Allah jodohkan di Univas Bengkulu, alhamdulillah. Nah di situ juga Chelsea sebelum masuk kuliah udah ada pegangan, ya Allah tolong pertemukan Chelsea dengan orang-orang yang memberikan dampak, memberikan dampak positif dan jalan yang lebih baik. Chelsea pengen hijrah ya Allah gitu. Ya Allah. Gitu. Chelsea pengen hijrah ya Allah. Dan di sana Chelsea merasa lebih bebas di SMA di kuliah ini. Chelsea lebih bebas untuk mengekspresikan diri Chelsea, untuk berpakaian juga Chelsea lebih leluasa seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya di sekolah dulu masih ada peraturan dan sebagainya. Di sini Chelsea udah mulai berani untuk menggunakan hijab yang ya lebih lebar lagi dan menggunakan mindset tangan gitu ya Kak ya. Itu kan salah satu cara kita juga ya untuk menjaga gitu. Itu sih dari Chelsea. Tapi sejauh ini Chelsea pernah nggak ada ngerasa kayak kecewa sama Allah, atau ngerasa kayak ditinggal sama Allah gitu, atau ngerasa jauh dari Allah? Sebenarnya kalau untuk kecewa itu jangan dikatakan kecewa sih, tapi mungkin ya ini tanda-tanda Allah tuh sayang dengan Chelsea. Allah kasih ujian yang Masya Allah berat sekali. Allah panggil orang tersayang Chelsea, almarhum ayah Chelsea, itu ujiannya Masya Allah berat sekali. Dan juga mungkin disitulah cara Allah untuk menguji Chelsea, kamu imannya kuat atau tidak. Dan alhamdulillah Chelsea bisa melewati ujian itu. Allah tahu bahwasanya Chelsea bisa melewati itu. Dan itulah salah satu ujian yang paling berat yang Chelsea alami sekarang ini. Gitu. Jadi Allah panggil orang yang Chelsea sayang. Siapa Chel? Almarhum ayah Chelsea. Almarhum ayah Chelsea ya. Itu meninggalnya baru tahun ini sebenarnya, di Januari kemarin. Oh masih baru. Iya masih baru. Masih berkabung berarti. Iya sebenarnya. Jadi ini Ramadan pertama tanpa ayah. Ya ampun Chelsea. Oke. Ada nggak pesan dari ayah yang Chelsea ingat sampai sekarang? Ada. Pesan yang paling ayah selalu ayah berikan kepada Chelsea. Terus menerus diulang-ulang. Iya benar. Terus menerus itu adalah jangan dekati cowok gitu. Intinya harus ada batasan dengan lawan jenis. Laki-laki. Ya selalu ayah mengatakan. Dan setiap kali mungkin bahasa saya gini, kalau diajak cowok, kalau dikasih minuman itu jangan mau. Itu selalu ayah ulang-ulang gitu ya. Jangan mau gitu. Karena ya seorang lelaki ayah tahu pikirannya ya. Sesama lelaki ayah tahu gitu. Iya. Intinya sepertilah bahasanya. Apalagi Chelsea merantau ya. Iya benar. Pasti besar kekhawatiran dari sosok ayah Chelsea. Oke. Kalau dari ibu Chelsea? Dari ibu. Pesan dari ibu. Kalau pesan dari ibu selalu rendah hati sih yang paling sering. Karena setiap kali Chelsea mendapatkan pujian ataupun mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, ibu selalu bilang tetap rendah hati, jangan terlalu terlalu percaya diri dengan
bukan terlalu percaya diri Tinggi hati ya. tinggi hati gitu ya, terlalu membanggakan diri gitu. Selalu ingat bahwasanya semua ini tuh Allah yang ngasih gitu. Itu sih pesan yang selalu ibu sampaikan ke Chelsea. Masya Allah, keren banget orang tuanya Chelsea ya. Alhamdulillah. Tapi pernah juga nggak Chelsea tuh ngerasa misal lagi mengalami masalah atau di satu momen lah, Chelsea ngerasa tuh kayak Allah tuh bersama aku banget gitu loh. Pernah nggak? Ada sebenarnya. Waktu kapan? Waktu ayah meninggal. Oh, waktu ayah meninggal itu. Iya. Itu Chelsea merasa Allah tuh benar-benar baik banget di saat ayah ayah ingin mendekati sakaratul mautnya. Allah memberikan waktu kepada ayah untuk bersama keluarga. Dan alhamdulillahnya ayah kan dulu beda banget dari dulu hingga sekarang tuh beda banget. Bedanya gimana? Bedanya ayah dulu mungkin terlalu kurang perhatian terhadap keluarga dulu. Dan alhamdulillah Allah berikan teguran, dan 2 tahun terakhir ayah udah balik lagi ke keluarga ini. Jadi Allah tuh memberikan kesempatan yang walaupun cuma 1 ataupun 2 tahun, Allah masih memberikan ruang untuk kami bersama gitu. Allah memberikan kami untuk mempererat kami lah itu sekeluarga itu sih yang paling besar menurut Chelsea. Chelsea ngerasa Allah tuh baik banget dan Allah tuh membersamai Chelsea ya. Iya benar. Oke. Ada lagi nggak yang dari momen-momen perjalanan Chelsea dari SMP, SMA dan baru masuk kuliah sekarang gitu, yang sama seperti tadi, momen-momen yang Chelsea ngerasa Allah tuh baik banget dan Allah tuh selalu ada sama kita. Ada satu momen yang menurut Chelsea ini sebuah pengingat juga untuk Chelsea. Pada saat itu Chelsea ada ngikut lomba nih Kak. Lomba tingkat provinsi kemarin. Itu lomba bikin video. Dan Chelsea sebenarnya udah prepare banyak banget untuk lomba itu dan berharap untuk menjadi pemenang di lomba itu ya. Udah tinggi hati lah ibarat kata ya. Tapi pada saat H-1 itu entah kenapa video Chelsea itu nggak terdaftar menjadi seorang peserta. Di situ Chelsea kecewa banget. Sebenarnya Chelsea udah kayak ya Allah kenapa gitu kan. Tapi dari hal itu Chelsea malah sadar Chelsea yakin Allah tuh bakal ngasih sesuatu yang lebih dari lebih baik lagi. Nah, dan alhamdulillah ternyata benar Allah memberikan hadiah yang lebih besar dari yang Chelsea harapkan gitu. Emang gantinya apa? Yang kemarin Chelsea alhamdulillah menang jadi duta Fuad gitu ya. Itu Chelsea benar-benar gak nyangka sih. Iya benar-benar ya. Iya benar, kadang kita tuh ngerasa apa yang kita nggak dapat hari ini, mungkin pas waktu menghadapi itu kita rasanya nggak terima. Iya kan? Tapi di sisi lain karena mungkin kita punya iman ya, kita percaya sama Allah, kita yakin setelah ini pasti ada sesuatu yang baik. Dan ternyata emang ada sesuatu yang baik yang udah Allah siapin. Benar. Benar sekali. Oke, itu tadi ya perjalanan Chelsea sampai bisa hijrah dan istiqomah sampai sekarang. Aku dan teman-teman doakan Chelsea dan juga mendoakan teman-teman semua ya. Kita sama-sama saling mendoakan untuk sama-sama selalu istiqomah. Kemudian bagi yang belum memutuskan untuk hijrah atau masih bingung di luar sana, segera Allah pertemukan dengan lingkungan yang baik. Amin. Segera Allah pertemukan dengan momen-momen tertentu yang menjadi titik baliknya untuk berhijrah. Amin. Dan semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.